Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya sedang berkumpul di masjid. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabatku, perhatikan, sebentar lagi akan datang seseorang melalui pintu masjid, yang mana orang ini merupakan ahli surga, yang mana orang yang akan datang itu nanti merupakan penghuni surga. Maka kemudian para sahabat ketika mendengarkan penjelasan dari Rasulullah, kemudian seluruhnya mengarahkan pandangannya ke arah pintu masjid sambil menunggu siapa orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini sebagai ahli surga, sebagai penduduk surga. Maka tak lama kemudian muncullah seseorang melalui pintu masjid yang ternyata orang ini tidak banyak dikenal di kalangan para sahabat. Orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang terpandang ataupun orang yang terhormat. Kemudian orang ini masuk ke dalam masjid dalam keadaan wajahnya dan janggutnya masih basah lantaran terkena air wudu. Kemudian orang ini sholat di dalam masjid. Kemudian keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali berkata, "Al-ana rajulun yatlu'u 'alaikum min ahlil jannah." Wahai sahabatku, perhatikan, sebentar lagi akan datang seseorang dari pintu masjid, yang mana orang ini adalah ahli surga. Dan ternyata orang yang masuk adalah orang yang kemarin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Begitu sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, dan ternyata orang yang disebutkan sebanyak 3 kali sebagai ahli surga adalah orang yang sama. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Begitu mendengar penjelasan Rasulullah SAW, karena orang yang sudah 3 kali tadi disebutkan sebagai ahli surga, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ini kemudian mendekati orang itu, lalu bertanya, "Wahai Tuhan, bolehkah aku menginap di rumahmu? Karena saat ini aku sedang ada masalah di rumah. Karena sekarang aku sedang ribut dengan ayahku, sehingga untuk sementara waktu aku tidak mau pulang ke rumah dulu. Bolehkah aku menginap di rumahmu 3 malam saja?" Lalu Tuhan ahli surga ini pun menjawab, "Oh silahkan, boleh. Silahkan engkau menginap di rumahku sampai masalahmu benar-benar selesai, baru kemudian engkau boleh kembali ke rumah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, dia tidak sedang memiliki masalah di rumahnya. Dia tidak sedang ribut dengan ayahnya. Akan tetapi dia melakukan itu karena dia ingin mencari tahu kenapa, apa amalan yang dilakukan oleh Tuhan ahli surga ini, sehingga sampai disebutkan oleh Rasulullah sampai 3 kali sebagai ahli surga. Sahabat Abdullah Amr bin As ini ingin tahu apa kebiasaannya dari Tuhan ahli surga ini. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ini pun nginap di rumah Tuhan ahli surga ini selama 3 malam. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika sahabat Abdullah ini menginap di rumah Tuhan ahli surga, ketika beliau mengamati aktivitasnya,
ternyata beliau tidak menemukan aktivitas ibadah yang spesial yang dilakukan oleh tuan ahli surga. Tetapi yang ia dapati aktivitas sebagaimana manusia pada umumnya. Pagi hari dia bangun, siang dia bekerja berjualan, kemudian malam hari dia pulang, waktunya lapar dia makan, waktunya tidur dia tidur, kemudian ketika sholat dia pun sholat. Bahkan selama 3 hari sahabat Abdullah ini mengamati, beliau tidak melihat tuan ahli surga ini sholat tahajud. Bahkan sedekahnya pun biasa-biasa saja. Maka kemudian setelah 3 hari 3 malam menginap dan mengamati aktivitas tuan ahli surga ini tadi, kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ini tadi berpamitan untuk pulang. Wahai tuan, sesungguhnya aku menginap di rumahmu ini bukan karena aku sedang ada masalah di rumahku, tetapi karena aku ingin tahu apa sebenarnya amalan yang engkau lakukan, ucapan yang biasa engkau ucapkan, sehingga aku bisa mengikuti dan bisa mencontohnya, sehingga engkau disebut oleh Rasulullah sebanyak 3 kali sebagai ahli surga, sebagai penghuni surga. Itulah yang membuat aku penasaran dan ingin mencari tahu dan numpang nginap di rumahku. Lalu tuan ahli surga ini menjawab, wahai Abdullah, ma ra'aita hadza hakada. Saya beginilah sebagaimana yang engkau lihat. Sama aktivitasku dengan manusia-manusia lainnya. Ketika sholat aku sholat, ketika bekerja aku bekerja, waktunya tidur aku pun tidur. Maka kemudian sahabat Abdullah ini merasa tidak puas dengan jawaban tuan ahli sorga. Kemudian dia pun pergi meninggalkan tuan ahli sorga. Namun tiba-tiba baru beberapa langkah meninggalkan rumah tuan ahli sorga, kemudian dia dipanggil, wahai Abdullah, ada satu hal yang engkau tidak tahu dari diriku ini. Apa itu tuan? Kemudian tuan ahli surga ini berkata, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal ghishan. Sesungguhnya di dalam diriku ini tidak terdapat rasa iri atau rasa dendam, rasa sakit hati terhadap saudara-saudaraku. Dan juga dalam diriku ini tidak ada rasa iri dan dengki terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudaraku. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ini kemudian menjawab, ternyata derajat inilah yang menyebabkan engkau disebutkan sebanyak 3 kali oleh Rasulullah sebagai penghuni sorga. Dan itu yang kami semua belum mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran penting, bahwasanya seseorang bisa menjadi ahli surga bukan hanya selain dia meningkatkan kualitas ibadahnya, tetapi karena dia juga mampu menjaga hatinya dari titik-titik yang menodai dan mengotori hatinya, dari noda-noda hitam yang membuat kita tidak bisa berkembang, dari noda-noda hitam yang membuat kita senantiasa berprasangka terhadap orang lain, dari noda-noda hitam yang membuat kita merasa iri, merasa dengki dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita semua untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang sesungguhnya akan merugikan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah atau penampilan dari seseorang, tidak melihat harta dari seseorang, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal dari seseorang. Maka mudah-mudahan Ramadan, puasa yang telah kita kerjakan, pada akhirnya dapat mengantarkan kita semua untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barangkali demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.